melaksanakan sholat berjamaah dan saya mendoakan semoga seluruh masyarakat Pontianak Kalimantan Barat dalam situasi aman, damai, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baru tiba di Jakarta sekitar 1 bulan lalu, baru di Indonesia 1 bulan lalu, jadi sekitar 1,5 bulan lalu memang masih berada di jalur Gaza yang teman-teman di Pontianak juga mungkin mengikuti kegiatan kami di sana. Bangunan hadir di Palestina murni sosial kemanusiaan dan pendidikan atas nama bangsa Indonesia untuk memberikan dukungan sebagai bentuk cinta Indonesia, sebagai bentuk solidaritas Indonesia bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Bahwa ini menetap di kota jalur Gaza yang saat ini kita lihat sendiri terjadi pembantaian besar, dahsyat, sadis, kezaliman yang dilakukan oleh Zionis terhadap saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, yang sampai saat ini nyaris 100 hari terjadi genosida, murni pembantaian yang dilakukan oleh Zionis terhadap saudara-saudara, baik itu bayi, wanita, lansia, dan warga sipil, yang sampai saat ini sudah meninggal sudah lebih dari 23.000 orang. Ini sebuah jumlah yang sangat besar, yang pertama kali sejarah mencatat jumlah saudara-saudara yang ada di Gaza meninggal dunia lebih dari 23.000 orang. 23.000 orang ini belum tercatat yang masih berada di bawah reruntuhan yang berjumlah lebih dari 2.000 orang. Sampai saat ini di bawah reruntuhan belum bisa dievakuasi, yang pada akhirnya mohon maaf anjing dan kucing itu sudah memakan jasad saudara-saudara kami yang ada di sana. Karena anjing dan kucing saja kelaparan, apalagi saudara-saudara kita manusia yang ada di jalur Gaza. Sampai saat ini mereka berjuang tanpa makanan, mereka berjuang tanpa air minum, mereka berjuang tanpa obat-obatan. Dan tidak sedikit dari para pasien yang ada di Gaza dioperasi tanpa pembiusan. Kita bayangkan bagaimana betapa beratnya perjuangan saudara-saudara yang ada di jalur Gaza. Tapi saya melihat bahwa warga jalur Gaza ini adalah bukan manusia biasa. Mereka hamba pilihan. Coba teman-teman bayangkan, kalau bukan hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis Gaza dan Palestina sudah tidak ada orang lagi yang menghuni di sana. Kalau bukan hamba pilihan, otomatis mereka tidak akan berjuang dan keluar dari jalur Gaza. Akan tetapi luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih tanah Palestina untuk ditempatkan awal kiblatain, yaitu kiblat pertama Islam dunia bukan di Makkah atau di Madinah, akan tetapi di Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu paket Al-Aqsa di tanah Palestina, dan Allah menurunkan hamba pilihan. Hamba pilihan ini tentunya mentalnya, keberaniannya, kesabarannya, ketangguhannya sudah siap dipakai untuk apa? Untuk menjaga Baitul Maqdis, untuk berikhtiar membebaskan tanah Palestina. Ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat Islam di seluruh dunia yang berjumlah 2,27 miliar. Coba kita bayangkan 2,27 miliar. Kita diwakilkan oleh saudara-saudara kita di Gaza yang berjumlah hanya 2,3 juta. Coba kita bayangkan, jumlahnya sangat banyak sekali umat Islam di seluruh dunia, tetapi kita diwakilkan oleh jumlah yang sangat sedikit, 2,3 juta. Dan sampai yang saat ini kita tidak pernah mendengar ada kalimat yang dikeluarkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, kalimat penyesalan, kalimat menghujat para pejuang Palestina. Justru sebaliknya, warga Gaza memberikan support kepada pejuang Palestina. Supportnya seperti apa? Muslimah Palestina tidak sedikit dari anak-anak mereka telah meninggal dunia, menggendong anak-anak mereka di tangan
dan sudah meninggal dunia, di tangan kiri menggendong putra putri mereka Muslimah Palestina, akan dikatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami sudah selamat bertemu denganmu ya Allah, dan hanya ini yang dapat kami persembahkan untuk Islam, untukmu ya Allah, dan untuk kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak dan tanah Palestina. Kita kalau berada di Gaza belum tentu siap, belum tentu kuat, belum tentu sabar dalam 1 jam saja. Pasti kita tidak akan sabar berada di Gaza dalam 1 jam saja. Coba kita lihat, setiap kali terjadi pembangunan, saya langsung berada di lokasi pengumuman dan memantau serta menyaksikan langsung bagaimana keberanian, bagaimana ketangguhan, keyakinan, akidah yang dipegang oleh saudara-saudara kita di Palestina. Rumah mereka hancur, mereka langsung berada di lokasi dan mencari saudara mereka apakah ada yang selamat atau meninggal dunia. Dan di reruntuhan tersebut mereka mengatakan, alhamdulillah ya Allah, rumah kami hancur, ini adalah titipan. Anak-anak kami meninggal dunia, engkau yang menghadirkan dan engkau pula yang mengambil. Demikian kami sangat ridho dengan apa yang kami alami saat ini di jalur Gaza. Kekuatan iman inilah yang membuat umat Islam di luar sana, non-Muslim di luar sana terpukau dan merasa iri dengan adanya keimanan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dengan demikian saya katakan bahwa masyarakat Muslim di Indonesia perlu bersyukur ada hamba pilihan yang berada di safir ula di barisan depan untuk mempertahankan kiblat pertama Islam dunia. Mungkin teman-teman di sini mau bertanya, kenapa sih Bang Odin harus jauh-jauh ke tanah Palestina? Masih di sini masih banyak yang membutuhkan. Terus juga kita bukan tetangganya Palestina, kita bukan orang Arab. Perlu sampaikan bahwa ada 3 pilar kenapa Indonesia senantiasa memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pilar yang pertama yang paling penting adalah sebagai Muslim, innamal mu'minuna ikhwah, al-Muslim akhul Muslim. Pilar yang pertama sebagai Muslim melihat isu Palestina adalah isu yang sangat istimewa, isu yang sangat mulia, karena baginda kita Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat berjamaah pertama suruh 3 landas ke Sidratul Muntaha yang ke-7 adanya di mana? Di Masjidil Aqsa Mubarak. Pintu terbukanya dari bumi ke langit adanya di mana? Adanya di Masjidil Aqsa Mubarak. Perintah melaksanakan sholat 5 waktu yang mana kita kenal dengan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu wa nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terjadi di mana? Di Palestina. Dan jadi kita sebagai Muslim, isu Palestina sudah menjadi anjuran, tidak usah diperdebatkan lagi, tidak usah dipermasalahkan lagi, karena kita harus memberikan dukungan pada saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama, bagi kita umat Islam bisa dikatakan bagian dari akidah kita. Jangan sampai saudara-saudara kita di Palestina sudah berjuang untuk akidah kita, akidah umat Islam, tapi kita masih merasa bahwa nggak usah deh, nanti aja, biarlah urusan Mamoni, biarlah urusan teman-teman kapal Munzala, biarlah urusan teman-teman Bang Hasan. Tidak seperti itu, jangan sampai. Kalau kita masih merasa seperti itu, di akhirat kelak nanti jangan sampai kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Mamoni, selama antum hidup di dunia diberikan keberkahan, diberikan waktu, diberikan rezeki, diberikan ilmu, keluasaan, apa yang sudah bangun untuk berbuat untuk umat terbaikku yang berada di Palestina, yang mereka sudah berjuang dengan darah mereka dan juga waktu mereka. Pembantaian masih terjadi dan masyarakat Palestina mereka sangat bersyukur teman-teman bisa dihadirkan di tanah Palestina, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka persembahkan ini sudah menjadi syafaat nanti di akhirat kelak. Jikalau nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, darah saudara-saudara kita di Palestina akan bersaksi, jasa saudara-saudara kita di Palestina akan bersaksi, waktu saudara-saudara kita di Palestina akan bersaksi, dan mereka sudah sangat mudah untuk menjawab jika nanti ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita
di dunia saat ini, di Indonesia, di Pontianak, apakah kita sudah siap kalau nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pilihan yang kedua, kenapa Palestina? Salah satu negara yang telah berani mengibarkan bendera merah putih sebelum Indonesia merdeka adalah siapa? Saudara-saudara kita di Palestina. Dengan demikian, Indonesia, bangsa Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hutang budi terhadap masyarakat Palestina yang saat ini mereka sedang dibantai. Dan hampir setiap hari kita disajikan dengan video pembantaian bagi anak-anak Muslim warga sipil dibantai oleh Zionis. Indonesia harusnya melihat isu Palestina ini adalah kewajiban kita, karena salah satu mungkin penyebab Indonesia merdeka, salah satu doa keikhlasan, keberanian dari masyarakat Palestina yang pada saat itu sebelum Indonesia merdeka mereka telah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia punya hutang budi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pilihan yang ketiga, isu Palestina adalah isu kemanusiaan. Kenapa? Saat ini di luar sana, dengan melihat adanya keberanian ketangguhan iman dari masyarakat Gaza, tidak sedikit ribuan dari non-Muslim yang ada di Eropa, Amerika berbondong-bondong untuk masuk Islam. Mereka bertanya bahwa mengatakan, kenapa sih Gaza? Kenapa Gaza yang harus dipilih untuk berjuang? Dan mereka melihat bahwa di Gaza ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Gaza ada Islam, di Gaza ada iman, di Gaza ada kesabaran dan ketabahan. Dari demikian tidak sedikit dari non-Muslim yang ada di Eropa, Afrika, di Cina, bahkan mereka memeluk agama Islam. Dengan demikian bagi kita umat Islam itu sebagai apa namanya, sebagai salah satu keirian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan demikian untuk isu Palestina sudah sangat jelas, tidak usah diperdebatkan bahwa ini adalah isu bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Dan sampai dengan saat ini teman-teman yang ada di jalur Gaza, kita bayangkan nyaris 100 hari mereka berjuang. Jangan sampai kita berpikiran bahwa ada teman-teman segelintir orang di Indonesia mengatakan kalau tidak terjadi penyerangan pada tanggal 7 Oktober kemarin, otomatis Israel tidak akan membunuh atau memerangi warga jalur Gaza. Tidak seperti itu. Jadi situasi di jalur Gaza sebelum terjadi peperangan bukan aman-aman saja. Situasi jalur Gaza sebelum tanggal 7 Oktober itu jalur Gaza sudah diblokade, diokupasi, ditutup oleh Zionis itu sudah 17 tahun. 17 tahun warga Gaza krisis makanan, 17 tahun warga Gaza krisis obat-obatan, listrik, bahan bakar minyak, dan mereka sudah dizolimi oleh Zionis. Dibunuh hampir setiap hari seperti para nelayan. Saya melihat langsung para nelayan, mereka berlayar di perairan Palestina di Gaza tidak boleh melewati 6 mil atau 6 kilo. Kalau contohnya melewati 6 mil, maka mereka dieksekusi mati di perairan pantai Gaza. Itu hampir setiap hari. Para nelayan, para petani, mereka bertani di lahan mereka yang berjarak dengan Gaza itu sekitar 2-3 kilo. Jika melewati lokasi yang sudah dibatasi oleh Israel, maka mereka dieksekusi di atas lahan dan pertanian mereka. Ini terjadinya hampir setiap hari. Di tepi barat, tidak sedikit dari Muslimah Palestina, mereka dipukul, mereka dilarang untuk melakukan sholat, mereka dibatasi. Itu hampir setiap hari yang terjadi, berlakunya hanya untuk masyarakat Palestina. Dengan adanya kezaliman yang dilakukan oleh Zionis hampir 17 tahun, 75 tahun masyarakat Palestina berjuang. Berjuang Palestina melihat bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Di sini kebiadaban Zionis terhadap anak-anak, kepada wanita masyarakat Palestina semakin memuncak. Dan pada akhirnya para pejuang Palestina melihat bahwa kami punya keberanian, kami punya taktik, kami punya peralatan, dan kami tidak bisa membiarkan Zionis melakukan hal-hal yang memang di luar dari batas kemanusiaan terhadap masyarakat Palestina. Yang pada akhirnya pecah yang namanya peperangan, penyerangan besar-besaran yang pertama kali terjadi di Palestina, yaitu dilakukan oleh pejuang Palestina. Pada akhirnya Izzuddin Al-Qassam, Suraya Al-Quds, Jihad Islami,
Syuhada Al-Aqsa, mereka bergandengan tangan melakukan penyerangan ke pangkalan militer Zionis yang berada di Sderot dan juga di Gaza bagian timur. Mereka berhasil membantai, membunuh tentara, bukan warga sipil, tentara Zionis berhasil dibunuh oleh pejuang Palestina. Dan ini sejarah mencatat hanya Gaza yang berani melakukan penyerangan besar-besaran, hanya orang-orang Gaza Palestina yang berani melontarkan rudal ke pusat kotanya Zionis, hanya Gaza dan Palestina yang berani meletakkan RPG ke tank Merkava milik Zionis. Coba kita lihat, ada nggak negara di dunia ini, ada nggak negara tetangga, ada nggak negara Arab seberani, sekuat, setabah seperti para pejuang Palestina yang ada di jalur Gaza? Tidak ada sama sekali. Padahal mereka dijajah 75 tahun, padahal Gaza diberkali 17 tahun. Tapi kenapa mereka punya kekuatan luar biasa? Karena mereka dari generasi-generasi sudah melihat bagaimana mereka dibantai. Dengan demikian mereka tidak tinggal diam. Mereka harus mengembangkan peralatan mereka. Mereka harus mengatur strategi caranya bagaimana sehingga mereka bisa menunjukkan kekuatan mereka kepada Zionis. Saat ini hikmahnya nyaris 100 tahun pejuang Palestina berhasil membuktikan mereka punya kekuatan. Tapi apa yang terjadi? Zionis menamakan dirinya kekuatan terkuat di dunia setelah Amerika Serikat. Akan tetapi sampai dengan saat ini yang mereka hadapi adalah bayi, yang mereka hadapi adalah perempuan, yang mereka hadapi adalah muslimin, yang mereka hadapi adalah non-muslim atau Kristen, yang mereka hancurkan adalah gereja, yang mereka hancurkan adalah masjid, rumah sakit, sekolah Islam, sekolah Kristen, dan para pengungsi. Itu menjadi target dari tentara yang menamakan dirinya nomor 1 di dunia. Padahal pejuang Palestina dengan keberanian, dengan kekuatan, dengan strategi luar biasa, yang mereka targetkan justru sebaliknya. Yang mereka targetkan adalah militer Zionis Israel. Jadi perbandingannya sangat tidak adil. Zionis Israel membantai bagi pejuang Palestina berhadapan dengan militer kekuatan nomor 1 di dunia. Ini adalah sebuah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka punya kekuatan? Dalam situasi terjadi peperangan kemarin waktu saya masih berada di jalur Gaza, yang kami lakukan adalah membaca yang pertama, menjaga sholat kami, yang kedua beristighfar dan berzikir, yang ketiga selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat terjadi peperangan, jarak antara kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jarak nyaman. Dalam pikiran kami bahwa ya Allah ya Tuhan kami, jika sesuatu hal yang terjadi dalam diri bangunan dan anak-anak bangunan di Gaza, rumah kami dihancurkan, kami ridho karena ini adalah sudah menjadi pilihan kami untuk tinggal di tanah Palestina. Kami bersyukur karena tidak bisa berada di tanah Palestina, melihat langsung pemerintahan, merasakan langsung dan kegiatan bangunan 24 jam bersama dengan anak yatim, bersama dengan para pengungsi, bersama dengan para pasien, memasak makanan, mendistribusikan makanan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Luar biasanya mereka krisis makanan, kita berikan makanan, tapi generasi bumi Syam tidak terbiasa untuk meminta-minta atau meletakkan tangan seperti ini. Mereka dimiskinkan saudara-saudara, mereka terjajah, dimiskinkan, dan mereka dilaporkan. Ada salah satu kejadian yang membuat Bang Munim benar-benar menangis di lokasi distribusi bantuan. Mereka ke lapangan, mereka tidak ada makanan, rumah mereka hancur. Mau datang ke lokasi, menyerahkan bantuan sembako, makanan, uang tunai, dan bantuan obat-obatan, solar, dan lain-lain. Tiba-tiba ada seorang anak yang berusia sekitar 9-10 tahun datang dan mengatakan bahwa, wahai saudaraku orang Indonesia, wahai Abdullah Uni, sampaikan kepada saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, masyarakat muslim di Indonesia tidak usah bersusah payah untuk memberikan bantuan kepada kami. Cukup dengan mengingat kami saja sudah menjadi dukungan luar biasa. Mengingat maksudnya, jangan lupa untuk senantiasa memberikan doa kepada saudara-saudara kita di Palestina.
Karena mereka sangat yakin dengan doa yang kita kirim kepada saudara-saudara kita di Gaza, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kekuatan, ketabahan, keberkahan, kegembiraan hati mereka yang pada akhirnya sampai saat ini mereka bertahan dan berjuang. Itu adalah salah satu mungkin doa dari muslimin yang ada di Indonesia, doa dari Masjid Az-Zakirin, doa dari muslimin yang ada di Pontianak yang pada akhirnya sampai saat ini tidak satupun warga Gaza yang minta untuk keluar dari Gaza. Mereka mengatakan bahwa kenapa kami harus diajak atau diungsikan untuk keluar Gaza, padahal kami dengan pintu surga itu hanya berjarak mungkin 1 meter saja kami sudah bisa masuk surga. Dengan demikian kami tidak akan melangkah mundur untuk menjauh dari pintu surga. Ini kekuatan iman yang pertama kali bangun saksikan di muka bumi ini di jalur Gaza. Kekuatan yang pernah bangun saksikan di muka bumi ini bahkan di film-film pun tidak berhasil difilmkan. Itu kekuatan. Coba kita bayangkan, pejuang Palestina membawa RPG rudal datang hanya sekitar 10 meter di tembok Rafah dan meletakkan rudal tersebut di tembok Rafah. Pernah melihatnya keberanian seperti ini yang terjadi di negara lain, di Irak, di Suriah atau tempat lain? Tidak ada keberanian seperti ini selain keberanian. Kenapa demikian? Bapak sampaikan mereka ini adalah hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Baitul Maqdis dan juga tanah Palestina. Dan demikian sampai dengan saat ini Bang Oni punya lembaga filantropi namanya Nusantara Palestina Center. Alhamdulillah, sebelum terjadi peperangan kami selalu bergerak, kami selalu berkhidmat melayani saudara-saudara kita di jalur Gaza. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman muslimin yang ada di Indonesia, lembaga Indonesia, jangan sampai kita bergerak memberikan dukungan hanya pada saat terjadi peperangan saja. Ini tidak boleh seperti ini. Kalau contohnya kita bergerak melakukan aksi, melakukan penggalangan dana, melakukan advokasi hanya pada saat terjadi peperangan, itu seakan kita mengedukasi kepada publik yang ada di Indonesia bahwa kita tergerak hanya pada saat melihat kematian, darah, tangisan saudara-saudara kita di Gaza baru hati kita tergerak. Tidak seperti itu. Padahal kan innamal mu'minuna ikhwah, sama muslim ada bersaudara, dan hubungan Indonesia dan Palestina itu tidak hanya ukhuwah, persahabatan dan persaudaraan, tetapi sudah menjadi ikatan akidah, ikatan landasan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah menjadi ikatan darah antara Indonesia dan juga Palestina. Alhamdulillah, Nusantara Palestina Center lembaga yang bangun didirikan dari hari pertama sampai dengan saat ini distribusi bantuan tetap berjalan dan sudah lebih dari 30 miliar rupiah yang sudah kami distribusikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Masih ada puluhan miliar lagi yang antri untuk kami distribusikan. Dari kegiatan kami tidak hanya di Gaza, tetapi kegiatan kami memberikan bantuan kepada mahasiswa Palestina yang ada di Indonesia. Kami berikan beasiswa yang pertama. Kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat Gaza yang kedua. Kami juga memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina di Jordania yang ketiga. Kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat Palestina yang ada di tepi barat, di Yerusalem, di di kota Jenin dan lain-lain. Jadi itu memang salah satu konsentrasi kami karena lembaga ini murni sosial kemanusiaan dan pendidikan yang mana kami hanya menjadi wadah saja, menjadi wasilah saja dari Indonesia untuk Palestina. Jadi alhamdulillah selama berada di Indonesia, seluruh kota yang ada di Indonesia itu ingin mengundang Bang. Salah satunya alhamdulillah di kota Pontianak, setelah Pontianak ke Palembang, setelah Palembang ke Medan, setelah Medan ke Aceh, setelah Aceh ke Malaysia juga nanti, setelah Malaysia ke Lombok, setelah Lombok. Jadi tanggung jawab Bang Onim itu ini menjadi tanggung jawab moral kepada masyarakat Palestina, yang mana seperti yang saya katakan tadi, salah satu negara yang telah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Dan demikian Pak Onim hadir di sana, mata dan telinganya Indonesia untuk masyarakat Palestina. Pak Onim tidak berafiliasi di politik, Pak Onim tidak bergabung di salah satu golongan, murni sosial kemanusiaan atas nama Indonesia. Dan alhamdulillah sebagai muslim menjadi perwakilan muslim Indonesia untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi pada kesempatan ini
yang paling utama untuk kita berikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina adalah doa. Doa silahul mu'min. Setelah doa kita memberikan sumbangan sudah menjadi kewajiban kita, menjadi hadiah kita, menjadi kontribusi kita, menjadi apresiasi kita kepada saudara-saudara kita yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan kiblat utama Islam dunia. Teman-teman yang ada di sini menyerahkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, jangan lupa sebagiannya ada amanah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Menjadi penggugur kewajiban kita karena teman-teman yang ada di sini belum bisa berjuang seperti Bang Muni yang berada langsung di titik jantung pusat perjuangan dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga apa yang teman-teman persembahkan menjadi amal jariah, menjadi kupon, menjadi syafaat, menjadi jawaban nanti jika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai jamaah az-zakirin, wahai muslimin yang ada di kota Pontianak, Allah hadirkan di kota Pontianak kalian untuk beraktivitas, untuk mencari rezeki. Apa yang sudah kalian lakukan untuk umat terbaikku yang saat ini sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada para jamaah zakirin, kepada muslim di kota Pontianak untuk senantiasa mengingat kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panjang umur, memudahkan urusan para jamaah yang ada di sini, dilimpahkan rezeki dan karunia, dipanjangkan umur kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita hidup diberikan kesehatan dan panjang umur, senantiasa mengingat akan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mohon doanya kepada saudara-saudara kita di Palestina, semoga Gaza segera aman, Gaza segera damai, agar supaya saudara-saudara kita bisa makan seperti apa yang kita makan, agar supaya saudara-saudara kita bisa melaksanakan ibadah yang akan seperti yang kita laksanakan beberapa menit lalu untuk sholat berjamaah. Karena saudara-saudara kita di jalur Gaza dalam beribadah pun sangat tidak nyaman. Masjid sudah dihancurkan dan sudah tidak mendengar lagi suara azan berkumandang di jalur Gaza. Tapi mereka sangat yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam melihat mereka, mengawal mereka, melindungi mereka dan menguatkan mereka. Dan dalam surah Al-Turk itu yang dipegang oleh saudara-saudara kita dari Palestina. Saya juga mohon doa kepada para jamaah yang di sini, mohon doakan Munim, anak istri Munim, karena kami hadir di Indonesia dalam rangka mengedukasi, memberikan informasi, memberikan tarbiyah dan pendidikan kepada umat Islam Indonesia, kepada masyarakat Indonesia apa yang terjadi di jalur Gaza Palestina. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, keberkahan, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari fitnah manusia dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi memang yang saya sampaikan tadi itu realitas saat ini yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Walaupun Bang Mani berada di Indonesia, tapi dari Allah, raga Bang Mani ada di Indonesia, raga istri Bang Mani ada di Indonesia, tapi hati kami saat ini sudah tertanam di Gaza. Jadi apapun yang kami makan, senikmat apapun, semewah apapun tempat yang kami tempati, mobil, hotel yang kami tempati, tapi kami selalu senantiasa mengingat saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Jadi pada saat evakuasi kemarin, waktu kami keluar dari Gaza itu, kami harus melewati jasad-jasad dari saudara-saudara antum yang ada di Gaza. Evakuasi kemarin yang kami lakukan itu memang benar-benar pilihan hidup dan mati bagi Bang Moni dan istri Bang Moni. Kendaraan yang kami tumpangi itu orang Indonesia dan istri Bang Moni. Pada saat evakuasi dari kota Gaza ke Gaza bagian selatan itu benar-benar kami merasa bahwa dalam beberapa menit kemudian kami akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alias meninggal pasti. Karena jalan yang kami lalui itu akses yang dijadikan pembantaian oleh Zionis. Yang warga Gaza melewati akses tersebut pasti meninggal dunia karena dibunuh oleh Israel. Dan jalan tersebut harus dilewati, itu satu-satunya jalan yang harus kami lalui untuk evakuasi dari kota Gaza ke Gaza bagian selatan.
Pada saat kami melewati jalan tersebut 10 menit saja, itu kami sudah melihat bagaimana saudara-saudara kalian dibantai, disiram oleh Zionis. Kendaraan hangus, kematian, darah, jasad. Banyak yang bertanya, tolong bantu kami. Anak-anak itu jasadnya di jalan, di aspal. Itu berupa kendaraan kami 10 menit berjalan. Kendaraan kami jalan pelan-pelan, melewati harus zigzag, harus karena khawatir melindas jasad dan saudara-saudara kita yang ada di desa. Di belakang Bang Onim yang kendaraan warga sipil mengikuti Bang Onim karena mereka berpikir bahwa Bang Onim ini pasti diketahui oleh Zionis, pasti mereka tahu dan tidak akan membunuh Bang Onim. Karena memang kegiatan Bang Onim di sana itu diketahui semuanya oleh otoritas Palestina, oleh pemerintah Mesir, oleh Jordania, oleh Zionis Israel pun memang tahu bahwa Bang Onim di sana murni sosial kemanusiaan, tidak berpolitik, tidak bergabung di salah satu faksi. Jadi pada saat Bang Onim keluar itu ada di depan kendaraan Bang Onim ada sekitar 8 kendaraan warga sipil yang mereka dalam satu kendaraan itu ada sekitar 20 coba berdesak-desakan untuk ikut Bang Onim dalam rangka menyelamatkan diri berada di Gaza bagian selatan, bukan di luar kota Gaza atau di negara Mesir. Di belakang kendaraan Bang Onim ada sekitar 9 sampai dengan 10 perdebatan di mobil tersebut. Itu jalan 10 meter. Pertama yang dibantai itu di depan dulu. Itu benar-benar rata. Kendaraan hangus, kematian itu kiri kanan itu di depan kami. Begitu saya di belakang, ternyata di belakang pun sudah dibantai oleh Zionis yang benar-benar rata dengan tanah. Jadi hanya kendaraan Bang Onim yang jalan pelan-pelan di tengah-tengah api, di tengah-tengah teriakan yang benar-benar sangat horor, sangat histeris, sangat sadis sekali tempat-tempat yang harus kami lewati. Pelan-pelan banyak yang meminta tolong, tapi saya nggak bisa ngapain. Benar-benar saya tidak bisa berbuat apa-apa karena di dalam kendaraan itu ada Fili, Nusantara, Bahagia, Indonesia, dan istri Bang Onim. Kalau Bang Onim turun, itu pasti dibantai juga dan kendaraan pasti dihancurkan. Dan ternyata kejadian mobil yang kami tumpangi itu ternyata dijadikan target penembakan juga oleh Zionis. Mobil kami ditembak. Disiram. Saya katakan kepada sopir, kepada yang membawa Bang Onim, tancap gas apapun di depan ditabrak saja. Maksudnya di depan kalau ada tank mereka Zionis ditabrak saja karena kita pasti meninggal dunia. Tapi alhamdulillah luar biasa, ini adalah sebuah kuasa dari Allah SWT yang bagi Bang Onim 99% akan meninggal di situ. Tapi alhamdulillah ya Allah, kami sangat bersyukur Allah masih jaga kami, Allah panjangkan usia kami karena Allah tahu Bang Onim selama berada di sana bukan popularitas, bukan uang, bukan pengikut, bukan jabatan, bukan materi, murni untuk mencari ridho Allah SWT, murni untuk membantu anak yatim, para janda, para pengungsi, orang-orang yang membutuhkan. Jadi alhamdulillah saya sangat yakin ya Allah, pasti Allah tidak akan membiarkan menyaksikan Bang Onim dan anak istri Bang Onim akan dibantai oleh Zionis. Alhamdulillah, dan ini di luar dari logika manusia, di luar dari prediksi manusia. Benar-benar kendaraan kami itu seakan diarahkan oleh Allah SWT untuk keluar dari titik pembantaian tersebut. Dalam beberapa menit kemudian, alhamdulillah kami sudah berada di tempat yang aman. Kami keluar dari mobil dan sujud-sujud. Alhamdulillah, ternyata Allah SWT masih melindungi kita. Coba kita lihat tadi saya katakan kepada anak istri di sana. Kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh Zionis ini. Kalau contohnya kita selesai meninggal, itu pasti kita sudah meninggal di titik kematian tersebut. Tetapi Allah SWT masih memberikan kita rezeki sehingga dalam kendaraan tersebut tidak ada makanan, tidak ada air minum. Luar biasa rezeki kami adanya di Gaza bagian selatan. Padahal sebelum evakuasi saya sudah katakan kepada anak istri, kalau kita tidak bertemu di perbatasan selamat, insya Allah kita sudah bertemu di surga yang Nusantara. Tapi alhamdulillah Allah punya misteri, Allah punya strategi sendiri menyelamatkan kami keluar, dan alhamdulillah sampai keluar di Indonesia pun kami belum percaya bisa keluar dan sampai di Indonesia. Dan ini adalah sebuah karunia, dan alhamdulillah Bang Onim bisa hadir di Polikiana. Ini sudah menjadi takdir dari Allah SWT. Jadi kalau contohnya kemarin
1 bulan lalu Bang Onim sudah meninggal, teman-teman hanya melihat kabar Bang Onim sudah meninggal dunia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mengarahkan Bang Onim dari Gaza ke Jakarta, Jakarta ke Pontianak, langsung ke Masjid Az-Zakri. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup kepada Bang Onim agar supaya memperbaiki diri, agar supaya menata keikhlasan, agar supaya memperbanyak lagi manfaat yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kejadiannya selama datang di Indonesia, diundang oleh pemerintah Indonesia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diajak ke podcastnya Deddy Corbuzier, ke Atta Halilintar, ke Dr. Lee, ke luar biasa. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau contohnya kita melakukan sesuatu, meletakkan uang kita di dalam kotak amal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan taktik dan rencananya, maka Allah akan mengangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan cara Allah sendiri tentunya. Dan itu benar-benar dirasakan oleh Bang Onim dan keluarga Bang Onim. Dan tapi kami tidak terbuai, kami tidak terbuai dengan jumlah donasi yang ratusan miliar di depan kami. Kami katakan bahwa ini bukan hak kami. Jadi apa yang teman-teman sumbangkan tadi itu tidak dipegang oleh Bang Onim, tidak dimakan oleh Bang Onim, tapi diserahkan kepada saudara-saudara kalian yang ada di Jalur Gaza. Alhamdulillah Bang Onim sudah punya rezeki sendiri, yaitu salah satunya adalah dari YouTube Bang Onim. Jadi donasi bukan urusan Bang Onim, donasi semuanya untuk haknya saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza. Jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih dan sangat bersyukur bisa hadir di sini dalam rangka bersilaturahim. Semoga apa yang Bang Onim sampaikan menjadi ikro buat kita. Sampaikan kepada anak-anak ibu bapak yang ada di sini bahwa ada salah satu negara satu-satunya yang belum merdeka adalah Palestina. Sampaikan kepada anak-anak bapak yang ada di kota Pontianak untuk mengedukasi mereka. Karena kita memberikan dukungan karena di sana ada Islam, di sana ada akidah, di sana ada kesabaran dan ketabahan, dan di sana ada kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa salah satu negara yang berani mengibarkan bendera merah putih sebelum Indonesia merdeka adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa mereka di sana manusia, kita manusia, mereka juga punya hati nurani, kita juga punya hati nurani. Mereka di sana punya hak untuk hidup, kita juga punya hak untuk hidup, dan tentunya kita memberikan dukungan kepada Palestina adalah bagian dari isu kemanusiaan. Insya Allah dengan informasi yang sangat singkat tadi disampaikan kepada anak-anak kita sudah mengedukasi anak-anak kita untuk mengetahui kenapa, penyebabnya apa, faktornya apa, landasannya apa. Kita memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Seperti yang disampaikan oleh Tok yang tadi, kejadian yang terjadi di Palestina, pembantaian, penggempuran itu hanya terjadi di Jalur Gaza yang jauhnya itu 75 km dari Masjidil Aqsa Mubarak. Jadi teman-teman, kalau punya rezeki, punya kesehatan, punya kemampuan, luangkan waktu saat ini juga, bulan ini juga, tahun ini juga untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa Mubarak. Aman dan kejadiannya beda jauh banget dengan kejadian di Jalur Gaza. Nanti teman-teman datang ke Masjidil Aqsa, dia menyaksikan sendiri. Oh ternyata benar ya, seperti yang disampaikan oleh Tok Ya dan Bang Onim di Masjid Az-Zakri. Ternyata situasi di Masjidil Aqsa Mubarak itu aman, kita datang ke sana. Walaupun nanti bertemu dengan tentara Zionis, itu sudah menjadi hal lumrah. Tapi mereka akan membiarkan umat Islam untuk mengunjungi Masjidil Aqsa Mubarak. Kenapa Masjidil Aqsa Mubarak? Sabda Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa Mubarak. Tidak diperkenankan untuk mengunjungi. Ini dispesialkan 3 tempat. Allah Subhanahu wa taala memilih 3 tempat untuk kita diarahkan mengunjungi ke tempat tersebut. Bukan berarti kita tidak boleh mengunjungi masjid di di Malaysia, di Brunei Darussalam atau di Turki, tidak seperti itu. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala memilih, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, memuliakan 3 tempat itu, yaitu Masjidil Nabawi di kota Madinah, Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah, dan juga Masjidil Aqsa di tanah Palestina.
kita tidak boleh membeda-bedakan antara Makkah, Madinah dan juga Palestina, karena ini sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, ada rezeki berangkat ke sana, melihat langsung situasi, bertemu langsung, minta doa, sampaikan doa langsung kepada di hadapan teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Datang ke Masjidil Aqsa, kunjungi di seluruh tempat, membedakan antara Qubatus Sahra dan juga Masjid Al-Qibli, membedakan antara kompleks Masjidil Aqsa dan juga masjid-masjid yang ada di dalamnya. Jangan sampai kita hanya melihat informasi di televisi karena takut berangkat ke sana, yang pada akhirnya kita tidak bisa membedakan antara mana Masjidil Aqsa kompleksnya, mana Qubatus Sahra atau Dome of the Rock, mana Masjid Al-Qibli. Berarti kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu berada di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Jadi mulai hari ini jangan takut, bismillah, berangkat saja. Yang namanya kematian bukan ditentukan oleh Zionis atau manusia. Kalau kematian ditentukan oleh Zionis, penghuni sudah meninggal di Gaza. Tapi kematian itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip kami di Gaza, sekecil apapun, sebesar apapun rudal yang dimiliki oleh Zionis, jika belum tertulis nama bangunan di rudal peluru Zionis, tidak usah langkah. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ditentukan oleh Zionis atau manusia. Jadi saya merekomendasikan kepada teman-teman, saya juga akan berusaha untuk sebelum pulang ke Gaza, kalau sudah aman, rencananya akan berkunjung juga ke Jordania, dan insya Allah kalau Allah mudahkan akan masuk ke Masjidil Aqsa Mubarak dan mendistribusikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Khalil, Hebron dan juga di Haifa dan tempat-tempat lainnya. Bahwa ini saja nih yang ada di Gaza melihat langsung penderitaan di Indonesia, ingin ke Masjidil Aqsa Mubarak. Kepada teman-teman yang belum pernah melihat kejadian di sana, otomatis kan tidak merasakan, berangkat saja ke sana yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Muhammad. Ini udah waktu suruh, tapi ini ada pesan cinta dari Pontianak. Jadi ada GPI namanya, Gerakan Peduli Anak Yatim, tapi juga peduli Palestina. Jadi beliau ini bergerak sendiri menyiapkan mungkin oleh-oleh yang mau disampaikan langsung ke Bang Oni. Jadi Ustaz Mufti ini salah satu gerakan peduli anak yatim yang merupakan binaan dari Kongres Penari juga dengan Pak Yali. Silakan Pak Ustaz Mufti langsung menyerahkan kepada Bang Oni pesan cinta dari Kota Katolik untuk Gaza Palestina. Silakan. Menjadi wasilah yang kita untuk memberikan hadiah dan semangat kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik. Alhamdulillah, demikianlah safari dakwah sinergi dakwah cinta Palestina bersama Bang Abdul Hamid. Dan beliau sekeluarga tetap sehat walafiat, berkah berlimpah rezekinya dan dapat terus melaksanakan jihad fisabilillah di bumi Syam, di Palestina, bumi para nabi. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita suruh